Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Berdiri. Kartu nama pangalan jari. Om Swastiastu. Baik anak-anak, apa kabar? Baik, oke. Jadi bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran pagi hari ini dalam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Sebelumnya, ketua kelas, apakah ada rekannya yang sakit? Semua hadir, Bu. Izin? Tidak ada. Baik, kalau begitu, Ibu untuk memastikan akan memasukkan presensi dulu, ya. Yang pertama, kadek rencana. Ada, Bu. Kedua, hari Alvina. Hadir, Bu. Ketiga, Mertayasa. Kemudian Winda Valia. Hadir, Bu. Kemudian Suarmayani. Hadir, Bu. Dan yang terakhir, Dewa Kadek Karisma Putra. Hadir, Bu. Baik, semuanya sudah hadir. Bagus sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita melaksanakan doa dulu. Untuk doa, mohon untuk kelas dipimpin. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki banyak keragaman suku, budaya, dan juga peninggalan-peninggalan sejarah yang terkaitan juga dengan objek wisata. Salah satunya itu contohnya Candi Prambanan. Ada yang tahu Candi Prambanan ada di mana? Tidak tahu. Oke, tidak tahu. Kalau begitu, sayang sekali ya tidak mengetahui di mana letak Candi Prambanan. Padahal Candi Prambanan itu sangat terkenal baik di domestik maupun mancanegara. Yang di belakangnya, Winda, apakah mengetahui Yupa itu peninggalan sejarah dari kerajaan apa? Tidak, Bu. Belum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, adakah yang sudah mengetahui sejarah peninggalan agama Hindu di Indonesia? Tidak, Bu. Belum. Ya, berhubungan juga dengan hal tersebut, maka itulah yang akan jadi topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu adalah sejarah peninggalan dari belakang. Apa tulisan Ibu jelas? Jelas, Bu. Baik. Tadi kita sampai di sejarah peninggalan agama Hindu di Asia. Nah, tujuan pembelajaran ini Ibu berharap kalian dapat mengetahui sejarah peninggalan agama Hindu di Asia, mengetahui bukti-bukti peninggalan agama Hindu di Asia, kemudian kalian juga bisa menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam peninggalan agama Hindu di Asia, dan yang terakhir mampu menguraikan upaya melestarikan peninggalan-peninggalan agama Hindu di Asia. Nah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu video. Kita akan mengajak kalian untuk menonton video terlebih dahulu. Mohon disimak dan dicermati, ya.
Baik, sekian dari video yang dapat Ibu sampaikan. Lanjut kita ke pembahasan yang lebih detail, yaitu pada materi ini akan Ibu jelaskan mengenai sejarah agama Hindu lebih lanjut lagi. Mohon maaf ya, tunggu sebentar. Ya, agak macet. Nah, ini sedikit tentang Ibu untuk mengingatkan kalian tentang identitas Ibu dan juga macet lagi, maaf ya. Nah, ini dia sejarah peninggalan agama Hindu di Asia. Sekarang kita mulai ke pertama, topik hari ini ada peninggalan sejarah agama Hindu di Asia. Maaf. Bukti sejarah peninggalan agama Hindu di Asia, nilai-nilai peninggalan sejarah agama Hindu di Asia. Kemudian yang terakhir, melestarikan peninggalan sejarah Hindu di Asia. Beranjak dari yang pertama, peninggalan sejarah agama Hindu di Asia. Nah, peninggalan agama Hindu di India. Anak-anak pasti bertanya-tanya, kenapa India? Ya, seperti yang dapat Ibu sampaikan kali ini adalah kita itu termasuk Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur. Dan pertama kali perkembangan Hindu terjadi di India. Di India sendiri dibagi menjadi 3 zaman, yaitu pertama zaman Weda. Bangsa Arya mulai mendatangi lemak Sungai Sindu yang diperkirakan sekitar tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Zaman Brahmana dipengaruhi oleh kelompok pemimpin intelektual ahli Weda. Nah, kenapa mereka disebut dengan pemimpin intelektual? Ini berkenaan dengan mereka hanya keturunan Brahmana saja yang diperkenankan untuk menempuh pendidikan, atau hanya mereka saja yang diperkenankan untuk sekolah pada masa itu. Kemudian zaman Upanishad ditandai dengan banyaknya filsuf yang lahir pada masa itu dan masyarakat mulai mendalami hakikat hidup. Hadirnya zaman Upanishad ini merupakan bentuk dari gejolak yang menjadi akibat pada zaman Brahmana. Lanjut di kerajaan Hindu di India. Setelah tadi kita membahas mengenai pembagian zamannya, kita akan lanjut ke kerajaannya. Yang pertama, dinasti Maurya diperkirakan berdiri sekitar tahun 320 sebelum Masehi. Dipimpin oleh Raja Chandragupta, dan pada kepemimpinan raja tersebut kehidupan sejahtera dan harmonis. Yang kedua, kerajaan Gupta berdiri sekitar pada abad keempat Masehi. Ini merupakan anak kerajaan dari kerajaan Maurya. Setelah itu kerajaan Andhra, perkembangannya terjadi sekitar abad pertama sebelum Masehi. Yang ketiga, peninggalan agama Hindu di Cina. Pada masa ini diceritakan bahwa peninggalan sejarah agama Hindu di Cina dimulai sejak Cina dikuasai oleh Kaisaran Han sekitar 206 sampai 221 Masehi. Pada masa ini Raja Han memperkenankan para Brahmana untuk masuk ke wilayah Cina. Sebagai bentuk mereka diizinkan menyebarkan atau mengajarkan ajaran-ajaran kitab suci. Lanjut ke peninggalan agama Hindu di
sejarah terjadi sekitar tahun 400 Masehi, di mana kerajaan Kutai sendiri ini terletak di Kalimantan Timur. Kemudian bukti sejarah peninggalan agama Hindu di Asia. Buktinya ini dibagi menjadi atau dikelompokkan menjadi 3. Pertama, bukti berupa prasasti, yang kedua candi, yang ketiga adalah kesusastraan. Yang pertama adalah peninggalan prasasti Syaruteo. Di prasasti ini ditemukan di Kabupaten Bogor, ditandai dengan telapak kaki Raja Purnawarman dan merupakan peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Nah, ini yang Ibu bahas tadi, ini yang Ibu tanyakan juga tadi, yakni Candi Prambanan yang merupakan objek wisata yang terletak di Jawa Timur dan bercorak Hindu tentunya. Lanjut ke peninggalan karya sastra. Nah, sebenarnya karya sastra ini sangat banyak, namun seiring perubahan zaman dan waktu, karya sastra ini mulai menghilang seperti itu. Dan Ibu contohkan yaitu Kitab Negara Kertagama. Sekarang kita lanjut ke nilai-nilai peninggalan sejarah agama Hindu di Asia. Peninggalan sejarah agama Hindu juga memiliki nilai-nilai. Yang pertama itu adalah nilai religius, peninggalan sejarah untuk kepentingan agama. Kira-kira kenapa peninggalan sejarah itu bisa digunakan untuk kepentingan agama? Anak-anak ada yang tahu? Baik, sepertinya belum ya. Ibu akan menjelaskan. Jadi disebut untuk kepentingan agama itu karena candi-candi ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat sembahyang dan juga tentunya orang umat di sekitarnya itu dijadikan sebagai pusat atau sentral untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nilai bineka. Jadi dalam peninggalan ini juga terdapat nilai bineka. Bineka Tunggal Ika pada kawin Sutasoma yang berbahasakan bahasa Jawa kuno. Nah, ini nilai bineka ini didapat dari kekawin Sutasoma yang artinya semua kita tahu bahwa berbeda-beda tapi tetap satu, yang menjadi moto dari negara Indonesia. Lanjut ke nilai kreatif, setiap orang aktif melestarikan peninggalan sejarah. Jadi ada nilai kreatifnya di dalam peninggalan sejarah tersebut. Mengapa dikatakan demikian? Karena setiap orang tentunya akan mewariskan peninggalan-peninggalan zaman dulu secara turun-temurun, sehingga terjadilah pembaharuan baru dan muncul ide-ide kreatif. Melestarikan, adapun upayanya adalah yang pertama menghargai peninggalan sejarah. Yang pertama itu melihara peninggalan sejarah dengan sebaik-baiknya, kemudian melestarikan peninggalan, jangan dirusak, kemudian menjaga kebersihan dan keutuhannya. Kemudian contoh upaya melestarikannya. Yang pertama, jika itu berbentuk fisik, maka salah satunya adalah menjaga kebersihan bangunan baik di dalam maupun di luar. Jika berbentuk kesenian, maka ikut berperan aktif dalam kegiatan kesenian yang dimaksud. Baik, itu tadi pemaparan materi dari Ibu. Jika ada yang kurang atau belum dipahami, silakan ditanyakan. Jangan malu-malu, jangan takut. Kita sama-sama belajar. Ya, silakan. Suaranya ini. Yang bertanya mengenai prestasi
upah itu di mana ya? Baik, prasasti upah itu peninggalan dari kerajaan kita juga dari Kalimantan Timur, bertuliskan huruf Pallawa. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, untuk memastikannya, Ibu ada sedikit kuis. Jadi kalian bisa menjawab kuis ini. Ibu memerlukan 4 orang. Silakan, bagi yang mau, silakan angkat tangan. Baik, 1, 2, 3, 1 lagi, ayo 1 lagi. Ayo. Baik, 4 sudah. Mari, tangan silakan. Yang pertama itu adalah suku bangsa Arya. Di mana kira-kira dia di zaman apa? Ya, betul sekali, zaman Weda. Lanjut, nomor 2. Tunggu sebentar, di depanku ya. Yaitu kelompok pemimpin ahli intelektual. Betul. Lihat ke teman-temannya. Zaman Brahmana, silakan pindah. Lanjut. Ketiga, ayo cepat. Ayo, bertak. Tadi sudah katakan. Ini adalah zaman apa itu? Upanisa. Seiring, oh ya betul. Lanjut. Dewa Karisma. Oh iya ya, tidak apa-apa. Yang terakhir tentu ya, sudah jelas jawabannya. Prasasti Syaruteum. Silakan berbaris. Nah, untuk mengapresiasi karena mereka sudah berani maju ke depan, Ibu akan memberikan sedikit hadiah. Ya, silakan. Ya, sama. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Baik, Ibu anggap sudah bisa ya. Tolong Ibu minta 1 orang siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan peserta. Dari penjelasan itu tadi dapat disimpulkan bahwa sejarah peninggalan agama Hindu di dunia itu dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama itu zaman Weda, yang kedua Brahmana, dan yang terakhir Upanishad. Baik, betul sekali, pegang untuk peserta. Betul ya, jadi dibagi menjadi 3, yaitu zaman Weda, Brahmana, kemudian ada Upanishad. Kemudian kerajaan-kerajaannya tadi juga ada 3, yaitu Maurya dan Gupta dan juga Arda. Nah, sekarang Ibu akan simpulkan, yaitu sejarah kita dimulai dari seperti yang disampaikan dari zaman Weda, Brahmana, Upanishad. Lanjut ke ada nilai-nilainya, ada nilai bineka, ada nilai religius dan nilai kreatif. Baik, untuk penugasan, tolong bentuk kelompok sebanyak 5 orang dan tolong dicatat ya, uraikanlah sejarah perkembangan agama Hindu di Asia, dan yang kedua jelaskan peninggalan agama Hindu di Asia dalam buku catatan. Kemudian kumpulkan minggu depan. 1 kelompok berisi 5 orang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Ibu. Karena tadi dimulai dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Untuk ketua kelas mohon dipimpin. Baik, karena tadi kita mengawali dengan doa, mari kita tutup pelajaran kali ini dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu tutup dengan para